Musim lalu, Haaland berhasil tampil terengginas dengan catatan 52 gol di semua kompetisi. Sebuah catatan yang membuat Haaland menjadi penyerang paling menakutkan di Eropa. Namun selain Haaland, ada satu sosok lagi yang tak kalah hebatnya, yakni Julian Alvarez. Sayangnya, pemain asal Argentina itu hanya mencetak 17 gol musim lalu. Hal yang sangat wajar karena Alvarez lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Kini Guardiola berencana untuk memaksimalkan keduanya. Caranya adalah dengan memakai formasi baru yang ternyata sudah ia praktekkan saat melawan Atletico. Lantas formasi apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, seperti yang kita tahu, Manchester City akhirnya berhasil meraih Liga Champions untuk pertama kalinya. Momen itu terjadi musim lalu saat skuad asuhan Pep Guardiola tersebut mengalahkan Inter di partai final. Salah satu kunci di balik kesuksesan City terletak pada formasi yang digunakan, di mana dalam laga itu, Guardiola memakai formasi 3-2-4-1. Formasi baru yang ternyata sangat mengerikan ketika dipraktekkan di lapangan. Bahkan dengan formasi itu, selain Liga Champions, City juga meraih 2 trofi lagi, yaitu Premier League dan Piala FA. Sehingga membuat mereka resmi menjadi tim Inggris berikutnya yang bisa meraih treble winner. Namun sayang, formasi itu harus memakan korban. Contohnya bagi pemain yang berposisi sebagai bek sayap. Karena formasi tersebut tak membutuhkan pemain yang berposisi seperti itu. Sehingga dalam prakteknya, Guardiola harus mengubah posisi Kyle Walker sebagai bek tengah. Bahkan ia sampai meminjamkan Cancelo ke Bayern Munchen. Karena pemain asal Portugal itu pasti akan jarang mendapatkan menit bermain. Selain mengorbankan posisi bek sayap, formasi itu juga mengorbankan seorang Julian Alvarez. Ya, musim lalu Guardiola banyak mendapatkan kritikan karena gagal memaksimalkan potensi dari Alvarez. Padahal jika diberi kesempatan lebih, Alvarez bisa bersaing dengan Haaland untuk mencetak banyak gol. Namun faktanya, Alvarez harus menerima kenyataan saat sering dicadangkan oleh manajer asal Spanyol tersebut. Guardiola langsung mencoba formasi baru. Untuk menjawab kritikan itu, Guardiola kemudian melakukan eksperimen kembali. Eksperimen itu dilakukan saat Manchester City melawan Atletico Madrid. Dalam laga itu, Guardiola menggunakan formasi 4-1-3-2. Formasi yang membuat Alvarez dan Erling Haaland langsung menjadi duet di lini depan. Namun sayangnya rencana itu belum membuahkan hasil, karena City akhirnya kalah dengan skor 2-1. Pablo Barrios, he went through on goal, but Ortega smothered it. And then the shot goes in, and now they do lead, and it's Memphis Depay. And Atletico Madrid almost scored about 30 seconds earlier. Good quality of the pass that keeps on going. Carrasco thinks about shooting, hits it into the corner of the net, and Atletico Madrid lead by 2-0. Carrasco came almost from the halfway line, stepped inside, moved in field. Semakin menakutkan jika terus dikembangkan. Meski kalah, namun eksperimen dari Guardiola itu membuat dirinya mengerti jika Alvarez dan Haaland bisa dimainkan bersama. Sehingga kondisi itu harus lebih dikembangkan lagi agar semakin matang. Karena jika Guardiola sudah menemukan celahnya, bisa saja dirinya menciptakan duet paling mematikan di Eropa dalam diri Haaland dan Alvarez. Dan bukan tidak mungkin, duet itu akan menciptakan lebih dari 80 gol musim depan. He scores his first City goal at the Etihad Stadium, and I told you
that when they get one, they knock the dominoes over, they all topple, and it's 2-2 at the Etihad. Still on the ball near the edge of the D, hits a shot into the net. Julian Alvarez got the ball on the edge of the D, rode a couple of challenges and hit it into the back of the goal. It's 2-1 to City, Andy Morrison. I think he's the one player. Formasi yang mengembalikan posisi asli pemain. Dengan memakai formasi 4-1-3-2, Guardiola tak perlu lagi mengubah posisi para pemainnya. Hal itu sudah ia lakukan saat ia kembali menempatkan Walker dan John Stone di posisi aslinya, yakni bek sayap dan bek tengah. Namun keuntungannya, dengan formasi coba-coba yang sebelumnya ia lakukan, Pep jadi mengerti tentang potensi bermain anak asuhnya yang ternyata bisa bermain di beberapa posisi. Sementara itu, mengenai duet Haaland dan Alvarez, sebelumnya memang telah dipikirkan oleh Guardiola. Bahkan ia berencana untuk memainkannya bersama Kevin De Bruyne yang biasanya berperan sebagai pelayan. Haaland dan Alvarez memiliki gaya sendiri untuk mencetak gol yang sulit diajarkan atau dibeli. Kami senang sekali dengan performa mereka. Mereka banyak membantu saya untuk memahami bahwa mungkin di masa depan saya harus menyesuaikan sesuatu untuk membuat mereka berdua dan Kevin bermain bersama, kata Guardiola pada Manchester Evening News. Kini menarik ditunggu apakah rencana Guardiola dengan menduetkan Haaland dan Alvarez berjalan lancar atau tidak. Namun yang pasti, rencana itu tetap harus dilakukan, mengingat sayang sekali jika pemain seperti Alvarez malah menjadi cadangan di Manchester City. Dan jawaban itu semua akan terjawab saat Manchester City memulai kampanyenya musim ini dengan melawan Arsenal di partai Community Shield.